Assalamualaikum, kembali lagi di channel Manhwa Komik. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Sebelum dimulai ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Mata Choi pun mulai bersinar, seperti ada kekuatan di matanya tersebut. Choi pun melihat ketua tim tersebut. Ternyata dia bernama Richard Parker. Choi pun melihat status yang dimiliki oleh Picard dengan kemampuan mata Choi tersebut. Jika Anda telah terbiasa dengan kemampuan itu, Anda akan mendapatkan banyak informasi di masa depan. Choi pun berkata, tentu saja, ini juga merupakan skill yang bisa kulatih. Dan terjadilah sebuah ledakan. Dungeon halusinasi Magic Mirror telah diselesaikan. Dungeon akan segera tertutup. Para penghuni bumi tersebut pun terlihat senang. Choi pun berkata, akhirnya kita bisa kembali ke bumi. Dengan wajah yang penuh dengan kegembiraan, karena mereka bisa kembali ke bumi. Choi pun mengangkat sebuah cermin besar yang berkilau. Choi dan semua yang ada di dungeon pun akan teleportasi ke dimensi lain. Gerbang dungeon tersebut pun berada di negara Nevada, Gurun Mojave. Para masyarakat pun kebingungan karena ada sesuatu yang terjadi di gerbang dungeon. Gerbang dungeon tersebut pun mengeluarkan sebuah petir yang sangat dahsyat di sekeliling gerbang tersebut. Keadaan gerbang dungeon itu semakin tidak stabil dan sangat berbahaya. Petir yang terus-menerus menyambar ke bumi. Para masyarakat pun kaget melihat sesuatu kejauhan dan berkata, apa mereka berhasil menyelesaikannya? Sebuah meteor besar pun jatuh ke bumi, dan itu adalah Choi dan para penghuni bumi tersebut. Choi pun melihat langit di bumi tersebut, dan Choi pun berhasil mendarat dengan selamat di bumi dengan penghuni bumi tersebut. Dungeon halusinasi Magic Mirror di Gurun Mojave yang di-raid oleh tim Ganesh, dan penilaian terakhir dalam rank tersebut adalah rank C. Parker pun marah karena rank tersebut tidak sepadan dengan perjuangan mereka yang berada di dungeon dan bertemu dengan para monster Ghoul. Pemimpin pun berkata, mereka hanyalah monster rank F. Parker pun merasa kesal dan berkata, jika rank dungeon ditentukan dari kekuatan bosnya, alih-alih menilainya sebagai rank F, kami menilainya sebagai rank C yang menguntungkan bagimu. Pemimpin tersebut pun hanya mengucapkan selamat atas kembalinya mereka dengan selamat. Seo pun mengkhawatirkan mereka. Choi pun melihat sebuah bingkai yang berisi foto dan tulisan Parker, dan Choi pun berkata, aku penasaran kenapa dia memiliki begitu banyak paparazzi. Sepertinya orang ini sangat penting dari yang kita duga. O'Dagon pun merasa terheran dengan Parker. Apakah dia seorang keluarga bangsawan? Dia tidak tampak seperti itu. Dan Choi pun berkata, tentu saja dia tidak akan mengatakan itu pada bangsawan asli sepertimu. Choi pun memahami bahasa tersebut, walaupun Choi tidak mahir dengan bahasa Inggris. Para dokter pun datang karena mereka yang sudah memeriksa kesehatan Choi dan O'Dagon tersebut, dan hasilnya pun memuaskan. Dokter pun berkata,
Aku tidak pernah melihat seseorang dengan kondisi fisik yang sempurna seperti ini. Seolah-olah Tuhan memberimu tubuh itu. Dan keadaan mentalmu juga baik-baik saja. Kau pasti cukup beruntung. Dokter pun menyadari kalau Choi sudah 30 tahun di Abyas dan pasti akan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Dokter tersebut pun akan membantu untuk memulihkannya. Dia sepertinya tidak ingin membujuknya. Dan di sisi lain, Choi pun melihat ada seseorang berjas hitam dan berbicara dengan Odaigon. Jangan mengkhawatirkan hilangnya ingatanmu. Pemerintah Amerika Serikat bersamamu. Odaigon pun merasa malu. Mengapa seorang penyihir Hikreng mendapatkan perlakuan seperti ini? Ia telah mendengar yang sama berulang kali. Jawabanku tetap sama. Odaigon pun berkata, aku akan mengikuti Choi. Para berjas itu bertanya, apa yang terjadi di Abyas? Sampai-sampai dia bisa mengikutimu seperti itu. Choi pun berkata, dia sudah mengalami amnesia saat aku bertemu dengannya di Abyas. Mungkin dia merupakan orang pertama dilihat penyihir itu setelah kehilangan ingatannya. Para berjas itu pun berkata, jika membutuhkan sesuatu, pemerintah federal akan membantumu. Amerika Serikat adalah negara terbaik untuk para hunter. Choi pun berkata, bisakah untuk sekarang aku mendapatkan tempat tinggal tetap dan memikirkan tentang hal itu nanti? Mereka pun berdiskusi dengan menggunakan telepati tingkat rendah. Odaigon pun menguping pembicaraan tersebut karena dia bisa menggunakan sihir. Dengan menguping pembicaraan, mereka pun berencana ingin memata-matai Odaigon dan Choi tersebut. Odaigon pun berkata, jika mereka berencana mematai kita, bolehkah aku menyingkirkan mereka? Choi pun tidak ingin dulu ada masalah dan masalah tersebut akan rumit. Odaigon pun meminta maaf kepada Choi. Orang-orang yang kembali dari Abyas pun harus melewati beberapa prosedur sebelum mendapatkan izin tempat tinggal. Dengan banyaknya selang di tubuh Choi, para dokter pun menyuruh Choi untuk mengisi kuesioner dalam 30 menit. Choi pun langsung mengerjakan kuesioner tersebut. Pertanyaan pertama tersebut ialah, apakah Anda pernah membuat kontrak dengan konstelasi? Dengan wajah Choi yang penuh dengan tekanan, dengan begitu kau membuat kontrak dengan konstelasi. Seorang avatar tidak dapat menghina masternya. Ini merupakan kebijaksanaan umat manusia berdasarkan pengalaman mereka dengan konstelasi. Choi pun memegang sebuah bola yang berada di hadapannya. Bola tersebut akan menilai kekuatan sihir Choi dengan menyalurkan kekuatan sihir ke dalam bola tersebut. Choi pun bersiap untuk melakukan penyaluran kekuatan sihir tersebut. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Assalamualaikum.